Hai semua, kembali lagi di Asal-Usul. Sudah menjadi sifat manusia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi ada beberapa hal yang berada di luar pemahaman, bahkan sains tidak memiliki jawaban untuk itu. Dari roh dan hantu hingga penyihir, dunia penuh dengan kisah horor yang telah menghantui manusia sejak lama. Dari Jepang, Inggris, hingga Amerika, semua tempat di dunia memiliki cerita angker sendiri. Bagi penyuka horor, inilah tempat paling seram di dunia. Sebelum saya mulai, jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Tujuh tempat terangker di dunia. 1. Kastil Chachtis, Slovakia. Elizabeth Báthory adalah salah satu bangsawan wanita dari kerajaan Hungaria yang pernah menetap di Kastil Chachtis pada akhir abad ke-15 sampai awal abad ke-16. Istri dari Stephen Báthory dikenal ini disebut sebagai wanita paling sadis di dunia karena kerap menyiksa para pelayannya. Ketika memasuki usia 40 tahun, Elizabeth Báthory mulai takut kecantikannya akan hilang. Kulitnya sudah mulai keriput dan takut ditinggal oleh suaminya. Kisah rakyat menyebut bahwa Elizabeth Báthory menamparkan seorang pelayan gara-gara terlalu keras menyisir rambutnya. Karena kukunya yang panjang, pipi pelayan muda tersebut robek dan mengeluarkan darah. Namun, Elizabeth Báthory malah mengoleskan darah tersebut di kulitnya. Dia merasa seperti muda kembali. Semenjak itu, selama tahun-tahun 1585 sampai tahun 1610, total sebanyak 600 lebih gadis muda tewas dan diambil darahnya untuk mandi oleh Elizabeth Báthory. Karena kejahatannya, ia pun dikubur hidup-hidup atas perintah suaminya sendiri. 2. Peti mati gantung, Sagada, Filipina. Serupa dengan suku Toraja, suku Igorot di Filipina juga mempraktikkan ritual pemakaman kuno dengan menggantung peti mati di sebuah tebing. Desa terpencil Sagada terletak di pegunungan Cordillera di sebelah utara Luzon, pulau terbesar dan berpenduduk terbesar di Filipina. Untuk mencapai lokasi ini butuh perjalanan 8,5 jam yang bergelombang dan berliku dari Manila. Dalam ritual yang diyakini berasal dari 2000 tahun lalu, orang-orang Igorot mengubur mayat mereka dengan peti mati yang diikat atau disematkan ke sisi tebing dan tergantung tinggi di atas tanah. Kuburan yang menentang gravitasi ini diyakini membawa mereka yang semakin dekat dengan roh leluhur mereka. Secara tradisional, para lansia membuat sendiri peti mati mereka dengan memahat kayu lokal dan melukis nama mereka di sisi samping peti. Menurut pemandu suku Igorot, Siegfried Bangyai, pada masa lalu anggota keluarga memindahkan mayat dari kursi kematian ke peti mati harus mematahkan tulang orang yang mati untuk memasukkannya ke dalam peti mati sepanjang 100 cm dalam posisi seperti janin. Saat ini, peti mati menggantung cenderung lebih besar dan panjangnya sekitar 2 meter. Meski upacara pemakaman kuno Igorot tergolong unik, hal semacam itu telah dipraktikkan di China dan Indonesia. Menurut Bangyai, pemakaman tebing terakhir terjadi pada tahun 2010. Dalam beberapa tahun terakhir, segerombolan wisatawan yang tertarik mulai melakukan ziarah ke Sagada untuk mengunjungi peti mati gantung. Ironisnya, pemakaman vertikal ini telah berubah menjadi mata pencaharian yang menguntungkan bagi orang-orang Igorot, memberikan dorongan ekonomi yang sangat dibutuhkan ke seluruh desa. Menurut Bangyai, saat ini jauh lebih sedikit pemakaman gantung peti di Sagada daripada di generasi sebelumnya. Namun, dia sangat yakin tradisi akan terus berlanjut. Bahkan, dia sendiri berharap suatu hari akan memasuki akhirat dengan cara ini. 3. Rumah angker Amityville, New York. Selain kemegahannya, rumah besar bergaya kolonial Belanda di tepi danau yang beralamat di 112 Ocean Avenue, Amityville, New York tak banyak menarik perhatian. Hingga sebuah peristiwa besar terjadi di dalamnya, pembunuhan massal. Pada tanggal 13 November tahun 1974 sekitar pukul 18.30, Ronald Buck DeVille Jr. menyeruak masuk ke Henry's Bar. Membawa kabar buruk, seseorang menembak ibu dan ayahku, teriaknya, panik, seperti dikutip dari situs New York Daily News.
Kehebohan pun terjadi. Orang-orang sontak menghambur dari tempat nongkrong itu, menuju lokasi. Pemuda yang kala itu berusia 23 tahun juga melapor ke aparat. Ia mengaku menemukan jasad ayah dan ibunya di dalam kamar di lantai 2. Petugas kepolisian Suffolk County menerima laporannya pada pukul 18.35. Saat polisi tiba di lokasi kejadian, Ronald Junior juga mengaku menemukan jasad adik-adiknya di kamar lainnya. Total korban berjumlah 6 orang, Ronald J. DeVeo 43, istrinya Luz 42, 2 anak laki-laki, John 9 dan Mark 12 serta 2 putri mereka, Allison 13 dan Dawn 18. Semua dengan luka tembak. Aparat yang menyisir rumah tak menemukan tanda-tanda perlawanan. Korban diduga dihabisi dalam kondisi terlelap. 4. Veijo Ronkonen, Finlandia. Desa penari identik dengan patung-patung para penari yang mistis. Tak beda jauh, taman ini ratusan patung manusia yang juga bikin bulu kuduk berdiri. Nama tempat ini adalah Taman Patung Parikkala. Berada di dekat perbatasan Finlandia dengan Rusia, taman ini adalah karya seniman bernama Veijo Ronkonen. Dilansir dari The Sun, seniman dan pematung Finlandia ini berhasil membuat 450 patung semasa hidupnya. Meninggal pada tahun 2010, semua patung milik Ronkonen dipindahkan ke taman rumah milik orang tuanya. Kini taman tersebut menjadi tempat wisata yang bisa dinikmati secara gratis. Wisatawan hanya perlu memberikan uang sumbangan sukarela untuk membantu biaya perawatan saja. Meski gratis, tak semua orang berani untuk masuk ke sini. Karena patung-patung ini sangat tidak biasa. Patung ini berbentuk manusia dengan berbagai ekspresi. Tapi kalau diperhatikan lagi, banyak patung yang terlihat tertawa dan memamerkan gigi. Ini dia yang bikin merinding, gigi dari patung-patung ini berasal dari manusia asli. Setiap tahunnya, Taman Patung Parikkala disambangi oleh 25.000 wisatawan. Bahkan masuk dalam tempat wisata horor yang wajib dicoba di Finlandia. Cukup untuk memberi Anda mimpi buruk. Gigi manusia asli, mata berkaca-kaca yang dingin, dan patung setengah telanjang di setiap pose yang bisa dibayangkan, tulis seorang wisatawan. Patung individu hanya menakutkan. Secara keseluruhan, tempat yang menghantui dengan sentuhan positif kegilaan kreatif, tambah yang lain. Seseorang mungkin menganggapnya agak aneh, tetapi layak untuk mampir, wisatawan lain menyampaikan pujian. 5. Island of the Dolls, Meksiko. Di Meksiko, tepatnya di pedalaman Xochimilco, terdapat sebuah pulau yang dipenuhi oleh ribuan boneka. Pulau tersebut bernama Island of the Dolls atau dalam bahasa setempat disebut La Isla de la Muñecas. Boneka-boneka di pulau tersebut bergantungan di pohon dengan kondisi rusak dan tak terawat. Masyarakat percaya bahwa setiap malam boneka-boneka tersebut hidup dan bergerak. Bahkan, terdapat suara jeritan dan tangisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada cerita di balik kengerian pulau boneka tersebut. Dahulu, ada seorang anak perempuan yang tewas tenggelam di danau yang terdapat di pulau tersebut. Seorang pria bernama Don Julian yang merupakan pemilik pulau tersebut mencoba menghibur arwah anak itu dengan menggantungkan boneka di pohon. Ia juga melakukan hal itu untuk melindungi dirinya agar arwah anak tersebut tidak mengganggunya. Sayangnya, arwah anak itu tidak mau pergi. Pria tersebut justru ditemukan tewas di tempat yang sama dengan anak perempuan tersebut. Kisah tersebut memunculkan cerita lain yang menyebutkan bahwa setiap tengah malam ada hantu menyerupai pria yang muncul dari dasar danau. Ia mengitari pulau tersebut dan memasuki sebuah gubuk tua, lantas tiba-tiba menghilang. 6. Sedlec Osuari, Kutna Hora, Republik Ceko. Sedlec Osuari menjadi tempat yang tidak biasa untuk dikunjungi. Gereja katedral tersebut seolah menonjolkan kengerian dan nuansa kematian yang kuat. Terletak di jantung Bohemia, kota Kutna Hora, Ceko itu jadi tempat ibadah yang unik dan aneh dengan konsep tersebut. Di luar bangunan tampak selayaknya gereja berarsitektur gotik khas era Renaissance yang indah. Namun saat masuk ke dalamnya akan dibuat takjub dengan sambutan selamat datang oleh lebih dari 40.000 kerangka manusia.
Kemunculan Sedlec Oswari berawal dari Raja Bohemia menugaskan kepala biara Sedlec, seorang biarawan Cistercian, untuk melakukan perjalanan ke Yerusalem pada tahun 1278. Dilansir dari Travelawrights, ketika biarawan itu kembali, dia membawa sebotol tanah dari Tanah Suci bersamanya. Tanah itu berasal dari lokasi yang dikenal sebagai Golgota, tempat di mana Yesus Kristus disalibkan. Kemudian tanah tersebut disebarkan di sekitar pemakaman yang menarik penduduk setempat dan sekitarnya untuk dikuburkan di lokasi yang sudah ditaburi tanah suci. Di abad ke-15 gereja itu dibangun dengan kapel atas dan kapel bawah yang dirancang sebagai oswarium untuk kuburan massal. Namun jumlah jasad yang ingin dikuburkan semakin banyak sehingga tidak bisa menampung lagi. Akhirnya tulang-tulang itu ditumpuk hingga ke dalam gereja dan dibiarkan begitu saja tanpa pengawasan selama berabad-abad. Akhirnya, pada tahun 1870 seorang pengrajin pemahat kayu lokal bernama František Rin ditunjuk untuk menata tulang-tulang agar lebih layak. Sehingga gereja tersebut akan memenangkan hati dan pikiran saat upacara penghormatan keagamaan. Tumpukan tengkorak itu dibuat menjadi lampu gantung dan lengkungan. Tulang paha dan tulang panjang lainnya dari ribuan kerangka dibentuk menjadi simbol agama dan monarki. Lampu gantung itu memanfaatkan hampir setiap tulang di tubuh manusia. Rantai tulang juga menutupi langit-langit dan di antara pilar-pilar di seluruh kapel. Rin menandatangani karyanya itu dengan nama dan tahun dia menyelesaikan pekerjaannya. 7. Kuburan bawah tanah Capucin, Palermo, Italia. Tempat ini merupakan penguburan katakomba di Palermo, Sisilia, selatan Italia. Catacombe dei Cappuccini adalah rumah bagi ribuan sisa mumi di berbagai negara bagian pengawetan yang berasal dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Dalam bahasa Indonesia tempat ini dapat diartikan sebagai katakomba, makam di ruang bawah tanah biara Capucin. Kota Palermo telah menjadi tuan rumah salah satu tempat wisata dunia yang lebih aneh dan tidak wajar. Meski pintu biara Capucin terlihat biasa dari luar namun terdapat ruang bawah tanah berupa makam di bagian bawahnya. Terdapat hampir 8.000 mayat dengan pakaian terbaik mereka di dinding-dinding, di rak, di dalam peti atau duduk di bangku di dalam katakomba ini. Catacombe dei Cappuccini, rumah ribuan mayat selama berabad-abad di Italia. Mayat di dalam Capucin Catacomb, rumah ribuan mayat selama berabad-abad di Italia. Tempat ini merupakan penguburan katakomba di Palermo, Sisilia, selatan Italia. Catacombe dei Cappuccini adalah rumah bagi ribuan sisa mumi di berbagai negara bagian pengawetan yang berasal dari abad ke-16 hingga abad ke-20. Mumi di Capucin Catacomb. Dalam bahasa Indonesia tempat ini dapat diartikan sebagai katakomba, makam di ruang bawah tanah biara Capucin. Kota Palermo telah menjadi tuan rumah salah satu tempat wisata dunia yang lebih aneh dan tidak wajar. Meski pintu biara Capucin terlihat biasa dari luar namun terdapat ruang bawah tanah berupa makam di bagian bawahnya. Terdapat hampir 8.000 mayat dengan pakaian terbaik mereka di dinding-dinding, di rak, di dalam peti atau duduk di bangku di dalam katakomba ini. Di sebagian besar budaya barat, orang yang sudah lama meninggal biasanya tidak terlihat, disembunyikan dari yang hidup. Namun di tempat ini menjadi pengecualian. Tidak ada yang menghalangi yang hidup dan yang mati, kecuali seutas tali dengan tanda yang meminta pengunjung untuk menghormati. Ruangan katakomba ini telah dipisah menjadi koridor dengan masing-masing jabatannya. Ada ruang untuk para tokoh agama, terutama mereka yang berhubungan dengan biara, untuk para profesional, seperti dokter, dan ruang untuk wanita, perawan, dan bayi. Mayat tertua dalam koleksi di Capucin Catacomb ini adalah Silvestro da Gubbio, seorang biarawan yang meninggal pada tahun 1599. Jenazah yang ada di tempat ini mengalami mumifikasi alami yang kemungkinan besar diakibatkan oleh atmosfer yang sangat kering. Pada awalnya, para pendeta akan membaringkan orang mati di rak dan membiarkannya sampai cairan tubuh mereka benar-benar habis menetes. Itulah deretan tempat terangker di dunia versi asal-usul. Jika ada salah kata atau informasi saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.